Kamu nggak mampir dulu? Sepertinya aku nggak mampir dulu. Aku pamit aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Sari! Oh, bagus lu ya. Masih berani jalan itu sama tukang tahu. Astagfirullahaladzim, Be. Emangnya kenapa aku cuma makan tahu bulat? Mas Malik itu lagi usaha buat nikahin Sari. Terus dia mau ngasih makan apa sama lu? Kerjaannya aja nggak jelas begitu. Namanya juga usaha, Be. Dia tuh lagi nabung buat ngelamar Sari. Udah. Lu batalin aja rencana lu tuh. Kayak nggak ada laki-laki lain aja lu. Dia itu cuma ngasih harapan palsu, nggak bakal ngelamar lu. Terus sampai kapan dia mau nabung buat ngelamar lu? Kenyataannya sekarang ini kan bolak-balik cuma janji dong mau ngelamar. Dengar dulu kalau orang tua ngomong. Kalau perlu ya, lu cari laki-laki lain yang lebih mapan, lebih kaya. Biar Babe nanti nyariin jodoh buat lu. Be, kita kan udah ngomongin. Kasih Mas Malik waktu untuk cari uang. Udah! Kalau dibilangin orang tua ngebantah terus lu. Diam lu di sini. Be, Lu di rumah punya kaca nggak? Atau kalau perlu gue beliin kaca yang gede ya, buat lu ngaca. Biar lu sadar siapa lu. Gak usah, Pak. Bolak-balik. Pakai ngejanjiin anak gua mau dilamar lu. Kerjaan aja lu nggak jelas lu. Lu pikir anak gua nggak laku? Orang tua lu aja nggak jelas. Dari panti asuhan lu. Sekarang lu mau janji-janjiin anak gua lu ngelamar. Mau dikasih makan apa anak gua nanti? Astagfirullahaladzim, Pak. Saya kan sudah pernah bilang sama Bapak, kalau saya itu serius mau ngelamar Sari, Pak. Makanya sekarang saya kerja dari pagi, siang, malam, Pak. Saya hanya butuh waktu, Pak. Kasih saya kesempatan, Pak. Siang malam nyari duit. Mau sampai kapan lu mau ngelamar anak gua? Cuma janji doang kan? Lu pikir anak gua bisa diempanin sama janji-janji lu? Ngelamar aja tuh nggak cukup. Mana hasil kerja lu selama ini? Mana? Makanya cari kerjaan tuh yang jelas ya. Apalagi lu niat mau ngawinin anak gua. Pak, rezeki semua sudah ada yang ngatur, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, yang mengatur semua rezeki hambanya yang ada di dunia. Alah udah. Pakai ceramah lagi. Lu bisanya cuma kayak gitu kan? Sekarang lu balik. Balik. Be, cukup, Be. Sari, nggak apa-apa. Aku pamit duluan ya. Assalamualaikum. Tunggu apa lagi udah cepet. Sana. Babe, Waalaikumsalam. bang. Udah bang, sabar bang, kasihan Sari. Tuh Sari, bang gimana sih bang? Sari, apa-apaan sih kamu nak? Sari mau pergi dari rumah bu. Sari kamu mau kemana? Dikasih tahu jangan pergi lagi sama si Malik. Masih pergi aja. Badung lu anak. Bandel. Mau kemana lu? Mau kemana? Sari nggak bisa di rumah. Sari mau pergi. Sari? Selangkah lagi lu keluar dari rumah ini, gua kutuk lu. Dibilang jangan. Rumah lu. Lu coba-coba keluar dari rumah ini, jangan lu anggap nih Babe lu sama nyak lu sebagai orang tua lu. Sari, Babe dan nyak lu malu. Malik itu udah sering mau ngelamar lu, tapi nggak jadi mulu. Ada apa ini? Tarik mobil lu. Ada apa nih bang? Ada apa nih? Jangan banyak ngomong loh. Astagfirullahaladzim. Pak! Masya Allah. Ya Allah. Pak. Allah. Ya Allah. Pak tahan ya Pak ya. Saya akan bawa ke rumah sakit Pak. Iya. Tahan Pak. Ya jadi kalau Nak Roy ini emang serius sama anak Babe ya, si Sari, pendekatannya itu harus lebih sering. Soalnya kan bukan Nak Roy aja yang naksir. Ada tuh lelaki lain tuh. Naksir banget sama anak Babe. Udah ngasih harapan juga. Nak Roy harus cepet-cepet tuh. Tenang aja. Roy punya cara jitu buat deketin anak Babe.
percaya, Babe. Sari? Sari? Kok nggak ada Sari ya? Kabur. Sari kabur. Sari! 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 Sari kabur. Bang! Bang, Sari kabur, Bang! Bang! Sari kabur. Bang! Bang! Sari kabur. Nah aja, paling juga ngambek. Ntar Babe yang cari, ya. Kabur. Iya, kayaknya dia turun dari jendela balkon, Bang. Laluan nih kerjaan si Malik paling nih. Waduh. Ya kabur. Bang, cari Bang. Cari Sari, Bang. Udah, Nya sama Babe tenang aja. Roy bakal bantu cari Sari. Ke tempatnya si Malik aja tuh. Pasti dia yang bawa kabur. Iya, Be. Suster! Suster, tolong suster! Patahnya Pak ya. Suster, suster! Suster, suster tolong tangani Bapak ini suster. Dia sudah terlalu banyak banget darah keluar. Suster. Astagfirullahaladzim. Pak tahan Pak! Segera sus! Tolong! Suster! Pak! Aku ke rumah sakit sekarang ya. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa Sari. Udah malam, lebih baik kamu pulang saja Enggak ya, aku nggak mau pulang. Nanti aku jelasin semuanya. Ya? Tunggu aku. Lo berdua harus temui gue sekarang. Semoga Bapak ini cepat membaik. Amin. Maaf, Anda keluarganya, Mas? Sus, kebetulan saya bukan keluarganya. Jadi pada saat kejadian saya melihat dan makanya saya bawa ke sini, Sus. Pasien juga harus segera dilakukan tindakan karena lukanya begitu dalam. Jadi harus segera dilakukan operasi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi kami bisa bertemu keluarganya? Aduh, gimana ya, Sus ya? Masalahnya saya bukan keluarganya, Sus. Ini menyangkut hidup dan mati pasien. Jadi pasien harus segera dioperasi. Kalau tidak, pasien bisa meninggal. Ya Allah, hidup dan meninggalnya orang itu apakah tergantung saya? Apakah Engkau mengutus hamba untuk menolong orang ini, ya Allah? Sus, lebih baik rumah sakit saja yang mengambil tindakannya yang terbaik buat Bapak ini. Tolong, Sus, selamatkan Bapak ini, Sus. Saya mohon banget. Tapi masa administrasinya bagaimana, Mas? Kalau memang ini yang terbaik, dan kalau memang ini sudah takdirmu, ya Allah, hamba terima dengan ikhlas. Insya Allah, Sus, semua biaya rumah sakit dan pengobatannya akan saya tanggung terlebih dahulu. Yang penting, tolong selamatkan Bapak ini ya, Sus ya. Saya mohon sekali. Baik, silakan ke bagian administrasi dan ini berkasnya. Ya. Kalau Terima begitu kasih saya ya. permisi dulu ya. Terima kasih, Suster. Ya. Ya Allah. Mas, aku tahu kamu mau ngapain. Aku harus segera nolong korban begal ini, Sarah. Dia harus segera dioperasi, Sar. Kalau tidak, nyawanya bisa kehilang, Sar. Ngapain bikin orang lain? Masa depan kamu aja kamu nggak pikirin, Mas. Ini masalah hidup dan matinya seseorang. Dan kalau masalah masa depan aku, insya Allah, Sar, aku masih sabar. Mas, jadi kamu pikir masa depan kamu nikah sama aku tuh nggak penting? Lebih penting bantu orang itu? Hah? Emangnya kemana keluarganya? Lapor aja ke polisi. Sar, aku mohon kamu mengerti, Sar. Masalahnya, Bapak ini tidak bawa identitas, Sar. Ya mungkin saja dompetnya dibawa sama tukang begal itu, Sar. Sar, aku mohon kamu mengerti ya. Ini masa hidup dan mati. Aku akan segera mengurus ini. Permisi. Mas. Malik. Kamu tuh serius ya? Mau pakai uang tabungan kita nikah untuk bantu orang lain? Sekarang kamu pilih. Kamu pilih dia atau aku? Itu mereka. Kalian perhatikan baik-baik lelaki itu. Kalian awasi dia, kalau perlu, habisi dia. Pokoknya semua beres.
Nyawa bapak itu dalam kondisi kritis, Sar. Aku harus menolongnya. Coba sekarang kamu bayangkan. Betapa sedihnya kalau ternyata dia itu mempunyai keluarga dan ternyata anak-anaknya masih kecil. Kita pun juga punya keluarga. Kamu tuh gak pernah mikir ya, kita ini hampir mau menikah. Kapan lagi aku mesti nunggu? Berapa lama lagi aku mesti nunggu? Bismillah. Sar, kita kalau melakukan hal yang baik, kita nggak boleh banyak mikir. Insya Allah, aku ngelakuin ini semuanya ikhlas kok. Kalau orang itu hidup ya, sembuh, uang kamu tuh bisa balik. Kalau enggak gimana? Uang kamu tuh nggak mungkin balik sepeser pun. Sar, tapi masalahnya... Apa? Mundur lagi pernikahan kita. Hindu berapa kalinya kamu tunda terus. Asal kamu tahu ya, kamu cari nafkah cuma buat kamu sedekahin ke orang-orang lain. Ntar inilah, ntar itulah. Sari, maaf ya. Lebih baik sekarang tidak ngomongin masalah ini. Sekarang Bapak itu dalam kondisi kritis. Ini semua yang bersangkutan dengan nyawa, Sar. Tapi masalahnya... Sar, sudah. Aku mau ke ATM dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kalian kasih pelajaran pertama buat dia. Siap, bos. Bos nggak usah khawatir. Ayo. Awas aja lo, Malik. Cari solusi nggak ada. Kemana sih tuh anak? Awas aja kalau udah pulang. Udah pulang belum? Belum, Bang. Kan Abang yang cari. Gua udah muter-muter nggak ada. Ke tempat Malik udah dilihat. Nggak ada, Dian. Susah anak lu tuh, bengal bener dibilangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana lu? Sari dari... Susah banget ya dibilangin. Untuk apa kamu pertahankan hubungan kamu dengan Malik itu? Untuk apa? Alhamdulillah, semoga uang ini dapat menebus semua biaya pengobatan Bapak itu. Lu yang namanya Malik? Iya Pak, saya Malik, maaf. Ini ada apa ya Pak ya? Ikut semua. Sini, Pak. Ayo, Pak, tunggu sebentar. Ini ada apa ya Pak? Tolong jelaskan Pak. Lu jangan banyak ngomong. Ini, turun. Woi, ada apa ini? Pak, tolong saya Pak, saya mau dirampok Pak. Jangan lari kalian. Ya Allah. Kamu nggak apa, Mas? Ya, alhamdulillah Pak, saya nggak apa-apa Pak. Mari saya bantu. Bu, saya mau membayar ini. Coba lihat dulu ya. Ya, Ini betul uang Pak. 10 juta. Silakan hitung lagi. Bismillah. Bara, Heru, udah waktunya sholat asar. Ayo kita sholat dulu ya. Nah, benar tuh. Biar kerjaan kita juga lancar semuanya. Benar nggak? Amin. Ayo. Ya. Alhamdulillah. Hari ini aku bisa menabung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pulang dulu ya. Ya sudah, kalian hati-hati ya pulangnya ya. Jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit. Kamu juga jaga kesehatan nih, supaya besok kita dagangnya lancar. Amin. Amin. Ya udah kalau gitu pamit ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalian siapa? Kalian mau apa kemari?
Siapa kalian? Siapa kalian mau ke sini? Diam. Minyak panas ini bisa gua siram ke muka. Astagfirullahaladzim, jangan Pak. Jangan lakukan itu Pak. Saya mohon Pak, jangan lakukan itu ya Pak ya. Lu denger baik-baik. Jangan pernah lu deketin lagi Sari. Ngerti? Ngerti kakak lo? Ya. Iya Bang. Gua pegang omongan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mau kemana lu dandan menor begini? Mau pengajian, Be. Ada acara remaja masjid. Pengajian. Paling lu janjian kan? Sama tuh tukang tahu kan? Si Malik pakai pengajian segala alasan lu. Masuk. Ya Allah, Be. Saya pengen pengajian. Udah janjian sama teman-teman. Gua tahu lu janjiannya sama si Malik, bukan sama temen lu. Ayo masuk. Nggak ada. Be. Ada apa sih? Nih anak lu nih. Janjian lagi sama tukang tahu coba. Sari pengen pengajiannya. Nurut sama babe kamu kenapa? Ayo masuk. Masuk. Ngajinya di dalam kamar aja sekalian gua kunciin. Ayo masuk. Tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya bahwa tangan yang memberi itu jauh lebih baik daripada tangan yang menerima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa tidak akan ada dari hamba-hambanya yang rajin bersedekah lalu dia jatuh miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah Subhanahu wa taala akan memperkecil gerakan riba dan menumbuh kembangkan hikmah daripada sedekah. Sari, kamu itu di kamar terus nak, belum makan. Kamu nggak boleh seperti ini. Lama-lama Sari itu nggak betah tinggal di rumahnya. Apa-apa dilarang sama Babe. Bukan begitu maksudnya dan babe nak. Terus apanya? Semua yang kau lakuin selalu salah. Gak pernah ada yang benar. Selalu salah. Apa lu bilang? Lu bilang apa Tri? Jadi lu nyalain Babe sama Nyak. Lu denger ya? Babe sama Nyak juga malu. Lu pacaran sama tukang tahu bulat, mau ditaruh di mana muka Babe? Masa anak juragan pacaran sama tukang tahu bulat? Iya nak, Nyak juga malu. Dia itu nggak mungkin mau menikahi kamu. Kalau dia punya uang, nggak mungkin dia mundur-mundur untuk melamar kamu nak. Nyak, Babe gak pernah menghargai usaha orang. Hanya menganggap rendah pekerjaannya Mas Malik. Diam! Kalau dibilangin orang tua, ngebantah terus lu. Kalau lu nggak mau dengerin kata-kata Babe lagi, keluar. Sari, astagfirullahaladzim, kamu kenapa nangis Sari? Mas, kita kawin dari aja ya. Astagfirullahaladzim, nah, kamu bicara apa sih? Kamu nggak boleh bicara seperti itu ya? Aku tuh udah capek ngadepin Nyak sama Babe. Mereka itu malu karena kamu selalu menunda pernikahan kita. Sar, menikah itu adalah ibadah, Sar. Sama seperti ibadah yang lain, segala sesuatunya itu butuh dipersiapkan. Makanya sekarang, aku sedang mempersiapkan semuanya. Kita nggak perlu lagi tinggal di kontrakan. Kita sudah punya rumah. Tapi aku yang ngadepin mereka. Dan mereka tuh udah nyepin orang lain buat melamar aku. Sar, dengarkan aku. Hidup, mati, jodoh, itu semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, Sar. Dan kalau memang kita sudah berjodoh, tidak ada satupun orang yang dapat memisahkan kita. Kalau kita memang tidak berjodoh, usaha apapun yang kita lakukan tidak akan bisa menyatukan kita. Kamu mengerti kan? Kamu terus ngomong kayak gini ya?
Tangan kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa. Semalam ada yang nyerang aku. Ya Allah, tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Aku pergi dari rumah. Astagfirullahaladzim, Sari. Sar, kalau begitu sekarang aku antar kamu pulang ya. Enggak, aku nggak mau pulang. Aku mau ikut kamu. Sar, nanti aku lagi yang kena. Nanti lagi aku yang dimarahin. Terus kenapa? Kamu takut? Kamu takut kalau aku ikut kamu? Sar, bukan begitu. Maksud aku bukan seperti itu, Sar. Ya udah, aku pergi aja. Jangan tanya aku pergi kemana. Sari. Oke. Kamu boleh ikut aku. Sekarang. Assalamualaikum, Pak, Bu. Bagi sedekahnya. Pak, Bu, lapar, Pak. Kami belum makan. Masya Allah. Sari, kasihan sekali mereka, Sar. Ya Allah. Kamu mau kasih mereka uang lagi? Kamu jangan sok kaya deh. Jangan sok dermawan. Itu nggak baik. Masya Allah. Sar, dalam rezeki yang kita miliki, itu ada sebagian hak mereka, Sar. Kamu mengerti kan? Bu. Pak, kasihan anak saya, Pak. Udah 2 hari belum makan. Masya Allah. Ibu tunggu sebentar ya. Jadi orang itu nggak baik minta-minta. Nggak usah kayak lo kerja gitu. Dia juga masih kecil. Udah belajar minta-minta ya. Lapar, Bu. Lapar? Ya usaha dong kalau lapar. Maafin anak saya, Bu. Kalau emang ibu nggak mau kasih nggak apa-apa. Kami permisi. Kalau pikir cuma lo yang butuh duit. Sekarang lo pergi. Sana pergi. Ayo, Bu, kita pergi saja. Ibu, mau kemana? Kan disuruh tunggu. Bentar-bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ini ada sedikit sedekah dari saya. Tolong diterima. Ini ada makanan buat Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, Bu. Semoga kalian diberi rezeki banyak. Amin. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, gayanya aja sok alim, sok dermawan. Tapi tiap hari kelakuannya bawa perempuan itu ke rumahnya. Tahu tuh, bikin aib aja. Anak perempuan orang belum dinikahin, udah main bawa pulang aja ke rumahnya. Tapi nih ya, kok mau-maunya ya si ceweknya itu kan orang kaya. Kok mau gitu loh sama penjual tahu bulat. Ayo ah. Tuh kan, kamu lihat saja. Sekarang kita jadi bahan omongan bagi tetangga-tetangga sekitar. Terus kapan kau pengen ngomong? Kapan? Oke. Aku akan segera ngomong sama orang tua kamu. Sabar ya. Yan. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Saya mau cari Sari, Bang. Percuma lu cari. Tuh anak udah nggak dengerin omongan kita. Biarin dia kabur sekalian. Pulang. Enggak, Bang. Saya mau cari Sari itu sampai dapat. Pulang, lu bilang pulang. Ayo pulang. Enggak, Bang, lepasin. Bagaimanapun juga dia itu anak kita, Bang. Gua tahu si Sari itu anak kita. Gua tahu, nggak usah lu bilangin. Tapi tuh si Sari udah cinta mati sama si Malik. Percuma lu bilangin juga. Udah cinta buta dia. Kalau lu mau cari si Malik, lu kasih pelajaran. Yan! Malik, terus kapan? Kapan kau mau ngomong sama orang tua aku? Aku lagi pikirin, Sar. Kamu yang sabar ya. Terserah kamu mau ngomong apa. Aku udah males ngomong sama kamu. Sar,
Jodoh itu harusnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan untuk dipaksakan. Kita sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. Oh, di sini ya kamu rupanya. Mending kamu putusin hubungan kamu dengan Sari. Kasihan dia, setiap hari dihakimi sama babenya. Astagfirullahaladzim. Bu, insya Allah Bu, saya tidak ada niat sedikit pun untuk mempermainkan Sari, Bu. Dan sekarang, saya sedang berusaha, Bu, supaya saya bisa menikahi Sari, Bu. Usaha kok nggak ada habis-habisnya. Kapan berhasilnya? Alasannya sedekah, sedekah. Bosan. Dok, bagaimana operasinya, Dok? Oh, Anda dari keluarga Bapak yang tidak punya identitas itu? Kebetulan saya bukan keluarganya, Dok, tetapi saya yang bertanggung jawab atas biaya. Oh, baik. Operasinya berjalan dengan lancar, tapi pasien sekarang belum sadarkan diri. Alhamdulillah. Semoga Bapak ini cepat sadar ya, Dok ya. Bagaimana dengan keluarganya? Apa sudah ada kabar? Itu dia, Dok. Saat ini polisi sedang mengembangkan kasusnya, Dok, dan melacak keberadaan pelakunya, Dok. Ya sudah, semoga cepat ada kabar baik. Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, Dokter. Berilah kesembuhan pada Bapak ini, ya Allah. Neng, ini kan Nak Roy udah 2 kali nih ke rumah. Nah, ini mumpung ketemu langsung nih, Babe mau ngasih tahu kalau lu sama Nak Roy ini udah Babe jodohin. Babe udah ngomong sama orang tuanya. Kalau saya sih siap kapan aja Babe mau nikahin saya sama Sari. Aku nggak mungkin menikah dengan laki-laki yang nggak aku cintai. Sari! Sari, tunggu, Sari. Terlaluan tuh anak. Ini pasti udah diracunin nih sama si Malik nih. Be, saya baru pertama kali dengar ini perkataan langsung dari Sari. Kalau memang itu si Malik ngeganggu hubungan saya dengan Sari, biar urusan saya dengan anak buah saya, Be. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Siapa yang malam-malam namu? Lu. Masih berani lu kemari. Mau ngapain? Pak, Bu, kebetulan saya pulang kerjanya cepat. Saya cuma mau nganterin ini martabak sama tahu bulat kesukaannya Sari, Pak. Masih hangat kok. Udah bawa pulang aja. Lu makan aja sendiri. Udah sana. Anak gua nggak butuh lu. Ya. Dan ingat, mulai hari ini jangan coba-coba lagi lu datang kemari. Asal kamu tahu ya, Sari akan kami nikahkan dengan laki-laki lain. Yang jelas, yang jauh lebih baik dari kamu. Ya udah, sekarang kamu pulang sana. Ya, maaf, Pak, Bu, kalau kedatangan saya mengganggu malam-malam. Udah. Gak usah minta maaf, udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
syarril waswasil khannas alladzi wasfisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Pak, alhamdulillah Bapak sudah siuman. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan siuman kepada Bapak ini, ya Allah. Alhamdulillah. Saya ada di mana? Pak, Bapak tenang saja. Sekarang Bapak sudah di rumah sakit, Pak. Kenapa saya bisa ada di rumah sakit? Jadi, begini ceritanya, Pak. Bapak adalah korban begal, Pak. Dan kebetulan pada saat kejadian, saya berada di lokasi, Pak. Makanya saya membawa Bapak ke rumah sakit ini. Dan karena Bapak tidak ada identitas, hingga saat ini saya menemani Bapak di sini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oh ya, Pak. Perkenalkan, saya Malik. Kebetulan saya adalah tukang tahu bulat. Terima kasih banyak, Nak Malik. Terima kasih. Ya, sebentar ya, Pak. Saya panggilkan dokter. Aman, Ron? Aman, Dek. Waktunya bergerak. Oke. Tan. Lu bakal terus gua teror sampai lu keluar dari kampung ini, Malik. Alhamdulillah ya, Pak. Sekarang Pak Suhendra sudah boleh pulang. Iya, alhamdulillah, Nak Malik. Ini semua berkat pertolongan Nak Malik. Kalau nggak ada Nak Malik, saya nggak tahu Bapak ini. Pak, semua pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Bukan dari saya. Dan ini semuanya karena Bapak masih diberi umur sama Allah, Pak. Ya, amin. Ada apa ini? Ada apa? Warga pada kemana ya? Kayak ada kebakaran deh. Mas. Ada kebakaran ya? Katanya sih, Bu, ada kebakaran di rumah Bang Malik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makin bangkrut deh tuh orang. Kok ngomongin kayak gitu sih? Yan, ada apaan sih pada teriak-teriak? Ini Bang, katanya ada kebakaran di rumah Malik. Di rumah si Malik? Iya. Ya syukurlah kalau di rumah si Malik, Mas. Sekalian aja ludas rumahnya. Biar cepet-cepet pindah dari kampung ini. Be, kok kayak gitu sih ngomongnya? Kamu tuh lagi kena musibah. Lah, Tari! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Malik. Sebentar, Pak. Saya ada telepon. Sorry. Halo, waalaikumsalam. Apa? Astagfirullahaladzim. Kebakaran? Ya Allah. Sorry, kamu tunggu di sana ya. Aku langsung ke sana sekarang. Tunggu sebentar. Pak, saya pamit pulang dulu ya, Pak. Kebetulan ada kebakaran di dekat rumah saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah! Ya Allah! Ini kenapa bisa terbakar, ya Allah? Mas, ini kenapa bisa terbakar, Bang? Tolong jaga ke saya. Saya nggak tahu. Kalau mobil Mas Malik kebakar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah orang-orang yang telah menzalimi hamba, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah.
Siapa orang yang tega melakukan ini pada hamba, ya Allah? Barusan Juragan Bahar telepon gue. Apa bos? Sekarang Sari ada di rumah Malik. Kalian ikut gue. Oke bos. Malik, kamu yang sabar ya. Insya Allah, aku sabar kok, Sar. Sekarang kamu udah gak punya apa-apa lagi. Kamu mau kerja apa lagi sehabis ini? Sar, kalau masalah rezeki, aku nggak pernah khawatir kok. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Makanya aku nggak pernah khawatir. Kamu tuh kalau ngomong pakai logika dong. Yang jelas sekarang ini kamu udah gak punya mobil buat jualan lagi. Sar, sudah Sar. Kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu resah. Aku bisa kok jualan sambil pikul atau aku pakai motor juga bisa kok. Lagian kamu sih punya karyawan sampai 2 orang. Kan ada aku yang bisa bantuin kamu. Aku udah bilang kan, pecat aja karyawan kamu itu. Sari, aku bikin usaha. Itu nggak semata-mata hanya untuk mencari uang. Melainkan, aku juga ingin membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan pekerjaan, salah satu mereka. Sari, pulang. Hei, nggak cukup apa? Peringatan-peringatan yang udah gua kasih ke lu buat jauhin Sari. Maksud kamu tuh apaan? Kamu itu udah mau jadi-jodohin sama aku. Asal kamu tahu ya, aku itu gak pernah terima jodohin sama kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu nampar aku. Kamu itu siapa? Lo gak usah gue campur ya. Sari itu udah dijodohin sama gue. Dan dia mau nikah sama gue. Nggak kayak lo yang harus nyari uang dulu buat nikahin Sari. Sari. Satu lagi ya. Kalau lo masih mau deketin Sari, gua kasih pelajaran terakhir buat lo. Sari, kamu tuh gimana sih? Ini kan udah bilang sama kamu, jangan samperin Malik. Samperin juga lagi. Ngeyel banget sih jadi orang. Cabut. Ya bos. Sari? Roy, Sari kenapa? Biasa, Bu. Sari berantem sama Malik, Bu. Ya udah, tolong jagain Sari ya. Iya, Bu. Sari. Malik. Kamu itu sekarang sudah nggak punya apa-apa lagi kan? Ya udahlah, kamu itu jangan berharap lagi dengan Sari. Insya Allah, Bu. Saya orang yang sangat ikhlas, Bu. Dan masalah segala sesuatu yang memang bukan milik saya tidak akan pernah memaksanya, Bu. Alah, jangan banyak ngomong kamu. Pakai ceramah segala lagi. Urus aja diri kamu sendiri. Udahlah, jangan kamu ngadepin Sari lagi. Karena Sari mau dinikahkan sama laki-laki kaya. Nggak kayak kamu. Iya, Bu. Kamu pikir kamu bisa maksa aku dengan dalih kalau kita dijodohin? Sari, kamu harus pikir baik-baik. Ini demi kebahagiaan keluarga kita. Kebahagiaan kita. Kamu itu udah nampar aku. Itu kebaikan, kebahagiaan. Kamu aja belum menikah udah nampar aku. Gimana kalau kita udah menikah? Dan satu hal lagi. Dan jangan kira karena kamu punya harta, aku bisa cinta sama kamu. Jangan seperti itu sikap kamu sama Roy. Roy ini calon suami kamu. Enggaknya, Sari nggak mau jodohin sama dia. Dia itu laki-laki sombong. Sari, Roy, maaf ya Roy. Biar ibu tenangin Sari dulu ya. Sari, Sari. Malik, lu bakal dapat peringatan terus dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika memang Sari adalah jodoh hamba memohon, dekatkanlah Sari kepada hamba lagi, ya Allah. Namun jika Sari memang bukan jodoh hamba percaya, ya Allah, bahwa Engkau mempunyai alasan untuk menjauhkan Sari kepada hamba, ya Allah. Ya Allah, maafkan hamba-Mu ini. Hamba jarang bersujud padamu. Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Hamba tidak bisa meninggalkan Mas Malik. Ya Allah, hamba pasrahkan segala sesuatunya kepadamu. Jika kalian memang berjodoh, jodoh yang Kau satukan, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Jadi begini Pak Bahar, maksud kedatangan kami ke sini itu untuk memastikan rencana pernikahan anak kita. Gitu ya. Iya. Kamu jangan macam-macam ya. Babe bisa aja membunuh kamu. Kamu harus ikut kata orang tua. Pak, Bu. Bu. Ah, ini Pak. Ini anak saya, Sari. Ternyata anak Bapak cantik. Alhamdulillah. Pantesan si Roy ngebet banget pengen nikah sama dia. Bisa aja nih Pak Fajar nih. Gimana mungkin aku menikah dengan laki-laki itu? Belum jadi suami saja udah berani main kasar. Neng, Sari. Ini salaman dulu sama calon mertua. Iya, Be. Maaf, Be. Sari nggak bisa lama-lama. Sari ada pengajian. Sari. Maaf, Be. Sari lupa. Sari ada pengajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, maaf ya. Maklumlah anak muda masih banyak kegiatan di luar. Sebentar ya Pak, Bu. Iya, Bu. Sebentar. Aduh, jadi nggak enak nih saya nih. Nggak apa-apa Pak Bahar. Kalau memang dia ke pengajian itu kan bagus Pak. Sepertinya aku harus cari pekerjaan yang lain. Tapi aku mau kerja apa, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Mas. Nggak sama kamu. Kamu tuh harus sopan dengan tamu. Gimana Sari mau sopan sama laki-laki, nggak sopan sama Sarinya? Maksud kamu apa? Dia itu ringan tangan. Dia udah menampar Sari. Apa? Lu itu emang harus mampus. Kalau lu cuma dikasih ancaman, lu gak bakal mati. Kita habisin aja nih anak. Habis itu, enak kita buang ke hutan. Ajar. Gue ingetin sama lo. Kalau lu pengen hidup, jauhin si Sari. Ngerti? Ini anak emang mau cari. Udah, kita ajar lagi. Ada orang di sana. Astagfirullahaladzim.
Halo bos, si Malik udah ada di tangan kita. Bagus. Bawa dia ke hutan dan buang dia di sana. Biar dimakan binatang buas sekalian. Oh, itu udah pasti. Justru sekarang ini dia udah di hutan, bos. Lo pikir lo bisa bersaing sama gue, Malik? Sebentar lagi, lu bakalan jadi makanan binatang buas di hutan ini. Ya udah, kalau gitu mendingan kita cabut aja sebelum orang tahu lihat kita. Shh, lu cek dulu. Oke, siap, Ron. Bu, itu bapak yang ngasih makan sama uang waktu itu, Bu. Iya, ibu tahu. Astagfirullahaladzim. Kasihan ya, Bu. Dia kan orang yang baik. Cara kita aman. Cabut. Ayo. Ya Allah, kenapa mereka tega sekali? Kasihan ya, Bu. Dia kan orang yang baik. Alhamdulillah, dia masih hidup. Kamu tunggu sini ya, Nak. Ibu akan cari bantuan. Iya. Pak, Pak bangun, Pak. Pak. Ya Allah, semoga Bapak ini diberi keselamatan ya Allah. Amin. Tolong! 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 Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Tolong, Pak. Ada orang terluka dibuang di hutan. Astagfirullahaladzim. Dia masih hidup, Pak. Di mana, Bu? Di mana, Bu? Tempatnya, Bu? Di dalam hutan, Pak. Ayo, tunjukin sama itu. Ayo, Bu. Ayo. Di mana dia? Ayo. Pak. Bapak, bangun, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kan si Malik. Kenapa dia ada di sini? Ayo udah, yuk kita bawa dia keluar dari hutan, yuk. Ayo, kasihan sekali nih. Dia orang baik nih. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Berat, Pak. Iya nih, pengen ke situ lagi lah nanti lah. Habis ini kita kemana ya? Ya nyantai aja di rumah. Ru, itu ada apaan, Ru? Sepertinya ada orang kecelakaan tuh. Mas. Ada apa, Mas? Ini Bang Malik, Bang. Astagfirullahaladzim. Malik. Ayo, Mas, kita bawa ke rumah sakit, Mas. Ayo, Mas. Juragan. Gan. Gan, Malik, Gan. Iya si Malik, ada apa dengan si Malik? Pak, Bu. Kenapa, Malik? Malik ditemukan sama warga di hutan. Kondisinya sangat memprihatinkan, Gan. Ya si Malik tuh udah mati apa masih hidup? Kondisinya masih hidup, tapi kritis, Pak. Kenapa, Malik? Siapa yang ngelakuin ini? Sari, udah kamu tuh gak usah lebay. Malik itu bukan siapa-siapanya kamu. Udah, masuk sana. Pada nunggu apa lagi? Bubar! Ngapain si Malik dilaporin kemari? Emang gua orang tuanya? Kemana sih, Juragan? Dikasih tahu malah kayak gitu. Ngomong apa lu? Padahal Ngomong apa lu? sendiri. Mau gua timpuk lu? Ngajar pada lu. Tadi waktu mau baliknya. Gak usah. Minggu depan lu itu udah nikah sama si Roy. Ngapain lagi lu ketemu si Malik? Iya, Sari, masuk. Suka banget deh bikin Mbak Be emosi. Udah masuk sana. Siapa yang melakukan semua ini, Lik? Siapa? Iya, Lik. Mendingan lu bilang sama kita siapa orangnya, Lik. Kenapa lu diem aja sih, Lik? Pasti mereka juga kan yang bakar mobil tahu bulat kita. Sepertinya mereka hanya orang suruhan. Orang suruhan? Orang suruhan siapa, Lik? Aku nggak berani suzon menuduh siapa orangnya. Tetapi sepertinya ada hubungannya dengan juragan. Juragan bapaknya Sari. Mending kita lapor aja ke polisi. Nggak usah, Ru. Mendingan kita datengin aja juragan itu, Ru. Ini pasti gara-gara dia larang Sari untuk tidak berhubungan lagi sama Malik. Bisa jadi tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu. Iya,
Ikut kita dulu. Sini lo. Kalian tuh kenapa sih? Ini semua gara-gara lu ya. Malik hampir aja mati karena lu. Karena saya. Emangnya kenapa? Malik tuh hampir dibunuh sama orang suruhan bapak kamu. Ini pasti gara-gara laki-laki yang mau dijodohin sama lu. Mau nyingkirin Malik. Jadi lebih baik lu gak usah hubungi Malik lagi. Sar, aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu pergi jauh-jauh dari kehidupan Malik. Ini demi keselamatannya dia. Lagian, Malik tuh udah gak pernah mau ketemu sama kamu lagi. Mendingan sekarang lu pergi deh. Jangan cuma gara-gara lu, nyawa Malik gak ada harganya lagi di mata bapak lu. Udah pergi, malah ngatin lagi. Cepetan pergi. Udah sana pergi. Sari, kamu kenapa? Pasti ini karena Malik ya? Udahlah nak, lupakan aja anak itu. Malik itu tidak akan pernah bisa membuat kamu itu bahagia. Pakai nanya lagi. Malik tuh hampir dibunuh sama orang suruhan bapak kamu. Ya Allah. Tolong kamu pergi jauh-jauh dari kehidupan Malik. Ini demi keselamatannya dia. Ya, kalau emang roh yang terbaik buat Sari, Sari bersedia kok dijodohin. Benar Sari? Benar nak? Nah, begitu dong. Coba dari dulu lu mau. Kan Babe kagak usah marah-marah. Lagi pula sekarang lu tahu kan? Kalau si Malik itu kagak punya apa-apa. B, kasih waktu Sari buat ngomong ke Mas Malik. Mau ngomong apa lagi sama si Malik? Nggak penting, nggak usah. Sari itu kenal Malik baik-baik, B. Jadi saya juga pengen pamit baik-baik kepada Mas Malik. Udah. Alasan aja lu. Assalamualaikum. Badung bener. Jangan lupa ya Mas diminum obatnya untuk antisipasi luka dalam. Iya dok, insya Allah obat ini akan saya minum dengan rutin. Terima kasih banyak dokter. Iya Mas, sama-sama. Saya permisi. Iya. Malik, sepertinya kamu itu harus cepat-cepat pindah dari kampung ini. Supaya kamu tuh terhindar dari orang-orang yang udah jahatin kamu. Iya, Lik. Bener banget, Lik. Kampung ini tuh udah gak aman buat lu, Lik. Astagfirullahaladzim. Padahal aku itu gak pernah ngerasa berbuat salah kepada orang lain. Dan aku gak pernah ganggu siapapun orang yang di sini. Tapi gak apa. Aku percaya Allah selalu melindungi umat yang berbuat baik. Tapi masalahnya udah ada orang yang sakit hati sama kamu, Lik. Itu yang bisa bikin kamu bahaya. Insya Allah, doakan saja supaya aku tetap istiqomah. Dan tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani segala ujian. Amin. Ayo, lebih baik kita pulang. Wah, gawat Ron. Ternyata benar apa yang dibilang warga. Dia belum mati. Iya, ini bisa gawat nih. Kalau bos Roy tahu bahwa dia belum meninggal. Awas. Oh, pelan-pelan. Ini obat lu, Lik. Kita kagak bisa mampir nih, sorry banget ya. Lah, kenapa gak mampir? Ngopi dulu, teh dulu atau apa gitu ya? Temani aku ya. Lain kali aja ya, Lik ya. Kamu kan baru pulang dari rumah sakit, butuh istirahat. Takutnya kita ganggu. Nah, bener tuh apa kata si Heru. Lu mendingan banyak istirahat ya, biar cepet sembuh. Kalau begitu, kita permisi pulang ya. Kita pamit dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, hati-hati di jalan. Ternyata
saya masih betah juga dia tinggal di sini. Padahal nih kemarin udah hampir dibunuh orang. Tahu tuh, jadi orang gak ada kapok-kapoknya. Lagian salah sendiri, suka banget bawa anak gadis orang ke rumahnya. Makanya. Jadi orang itu jangan suka PHP alias pemberi harapan palsu. Begitu kan akibatnya. Ya, ada puas. Ya Allah. Kalian sudah makan? Belum, Bos. Mau makan? Oh, mau. Baik sih, Bos ya. Ulang tahun kali. Mau, Bos, mau. Iya. Bodoh! Sama cicimuk gitu aja kalian kagak becus. Maaf bos, maaf. Maafin, Bos. Kita pikir dia udah meninggal. Masih hidup. Pokoknya gua nggak mau tahu. Kalian harus habisi anak itu. Dan kalau perlu, bawa mayatnya ke depan gua. Kalau enggak, kalian berdua yang gua habis. Siap, Bos. Siap. Tapi, Bos, katanya mau makan. Iya. Kalian mau makan? Ih, lapar. Iya, Bos. Bang, Malik yang diketemukan warga di hutan ternyata nggak ada apa-apa, Bang. Malah sekarang ini dia tuh baru pulang dari rumah sakit. Ya gua juga heran ya. Tuh anak punya nyawa kucing kali ya. Susah banget matinya. Iya, Bang. Saya yakin, Bang, kalau dia masih hidup, Sari nggak akan pernah mau sama Roy. Yakin saya, Bang. Kita mah tenang aja ya. Semua kan bakal dikelarin sama si Roy. Si Roy kan mau ngelakuin apa aja buat nyingkirin si Malik. Iya kan? Saya ingat, Bang. Iya. Kita mah enjoy nunggu kabar aja. Suara apaan? Bang, jangan-jangan Sari dengerin kita ngomong, Bang. Paling kucing. Sari terpaksa meninggalkan Malik, Umi. Sari sadar dia itu orang yang baik, telah membuka mata hatinya Sari. Tapi Sari juga sadar banyak menuntut yang berlebihan terhadap Malik. Neng Sari, orang mau menikah itu kalau menurut Umi jangan banyak menuntut, nak. Apalagi calon suaminya merasa tidak mampu untuk hal itu. Yang penting kalau menurut Umi mah syarat rukun nikahnya udah ada, udah sah. 8 rukun nikah cuma 5. Arkanun nikah khamsatun. Pertama harus ada nganten perempuan, harus ada nganten laki-laki, harus ada wali, harus ada saksi, harus ada sigot ijab dan qabul. Lagi pula kalau berlebihan juga kan kurang baik, Neng. Itu namanya mubadzir. Allah tidak suka kepada yang berlebihan. Iya, Umi. Tapi kalau Sari nggak ninggalin Malik, nyawanya akan terancam. Umi paham maksud Neng. Kalau memang Allah takdirkan kalian itu berjodoh, biar dihalangi kayak apa tetap aja nanti Allah pertemukan. Tapi kalau memang Allah sudah takdirkan kalian itu tidak berjodoh, biar hubungannya udah lama, tapi namanya kagak ditakdirkan, tetap aja kagak bisa ketemu. Iya, Umi. Terima kasih ya. Sebab begini Neng Sari ya, Allah itu punya sejuta rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Fahuwa khairul makirin, sebaik-baik sutradara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Neng ya. Itu mereka, Bos. Bos, ternyata si Sari masih berhubungan sama laki-laki itu, Bos. Siap. Mereka ternyata masih berani. Habisi dia. Tapi jangan di dalam masjid. Bawa mereka keluar. Baik, Bos. Baik, Bos.
Subhanallah, Sari. Kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah, aku sudah membaik. Seperti yang kamu lihat. Ya udah, ayo kita sholat dulu. Aku ambil dulu ya. Ya, silakan. Kita tunggu mereka sampai selesai sholat. Baron, lu cari ke belakang sebelah kanan. Siap, Bos. Dan lu Adi, cari ke sebelah kiri. Siap, Bos. Ayo kita ke sana. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perasaan sholat gak pernah 1 menit. Gak ada. Allahu Akbar. Gak ada. Ke belakang dulu ya. Allahu Akbar. Bos, nggak ada bos. Tempat wudhu juga nggak ada. Kalian berdua cari cucunguk begitu aja kagak becus. Sekali lagi cari. Cari kemana-mana, Bos? Sekali lagi. Jejak kakinya nggak ada, Bos. Cari. Ya udah, Ron. Assalamualaikum. Aduh, bener-bener sih, Bos. Penasaran aja. Minum aja. Nggak ada ini mah. Ampunilah segala dosa-dosa orang yang telah menzalimi hamba. Berikanlah hamba dan keluarga hamba kesehatan, ya Allah. Jagalah orang-orang yang hamba sayangi, ya Allah. Bos, bener bos. Kagak ada bos. Di tempat wudhu, di pojok-pojok kagak ada. Beneran bos. Udah ke atas, ke bawah, kol kemana nih nggak ada bener bos. Ada. Pada kemana mereka ya? Yaudahlah, ayo cabut. Yaudah. Jadi, yaudah. Sar, aku minta maaf ya. Harusnya aku yang minta maaf karena aku nggak bisa meneruskan hubungan ini. Ini semua demi keselamatan kamu. Tapi Sar, Maaf, aku nggak bisa lama-lama. Aku nggak mau kamu celaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka berdua tuh ya, gak ada malu-malunya. Masa masih sempet-sempetnya tuh pacaran di masjid? Iya, kayaknya ada tempat lain aja. Aduh, ini mah gak laki-laki, gak perempuan, sama aja. Sama apanya? Sama gatelnya. Kalau kayak begini nih Bu ya, bisa-bisa kampung kita bisa kena ajab karena ulah mereka berdua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berilah kekuatan pada hamba, ya Allah. Maaf Pak, saya mau tanya apakah di restoran ini masih memberikan tenaga kerja buat cuci piring atau office boy atau yang lain Pak? Maaf, sudah tidak ada lagi Mas. Satu pun nggak ada Pak? Sudah tidak ada lagi Mas, sudah penuh. Ya sudah, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga hamba besok mendapatkan pekerjaan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Kasihan nih si Malik. Gue juga gak tega ngeliatnya. Ya Allah, aku harus cari kerja di mana lagi ya Allah. Sudah beberapa tempat, tapi nggak ada satupun yang menerima aku ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah petunjuk-Mu ya Allah. Amin. Pak Suhendra? Pak Bahar? Budian? Masya Allah, ternyata mereka saling kenal. Barang-barang dari Pak Bahar semua sudah masuk. Saya periksa tadi jumlah juga sudah cukup, Pak. Jadi untuk hari ini semua beres. Ya udah, makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Di situ ya. Misi Pak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suhendra? Malik? Iya Pak, saya Malik Pak. Yan, itu kayaknya si Malik ya? Oh iya bang, jangan-jangan dia udah jadi gembel bang. Syukur dah kalau dia jadi gembel. Bang, lihat bang, tapi kayaknya mereka tuh akrab. Tuh lihat. Paling juga jadi pesuruhnya. Ya. Jadi jongos. Biarin aja, bukan urusan kita. Ya balik. Oh iya. Ayo. Iya. Alhamdulillah Malik, kita dipertemukan lagi oleh Allah. Insya Allah, Bapak utang budi sama kamu. Pak Suhendra nggak usah ngomong kayak gitu Pak. Yang kemarin saya lakukan itu semua perbuatan ikhlas saya Pak. Jadi Bapak nggak perlu bahas-bahas lagi ya. Ya sudahlah, itu kamu sepertinya mencari kerjaan ya? Duduk dulu deh, duduk. Yuk kita bicara di sini. Iya Pak. Teman-teman sekalian, perkenalkan, ini adalah Malik. Assalamualaikum. Malik ini pernah menolong saya dan saya berutang budi padanya. Alhamdulillah, kami dipertemukan lagi oleh Allah. Kalau nggak ada Malik ini, saya nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Pak, alhamdulillah Allah masih beri umur Bapak panjang. Amin. Amin. Dia ini adalah seorang pedagang tahu bulat keliling. Tapi saat ini dia lagi apes karena ada orang yang benci sama dia. Karena jasanya sama saya akan mengangkat dia menjadi head chef di restoran kita ini. Alhamdulillah. Selamat bekerja dan bergabung bersama kami di sini. Terima kasih. Aduh, Bu. Mana sih si Roy, Bu? Ya, lama banget. Pak, udah sampai mana anaknya? Gimana Pak? Mempelai prianya bisa datang? Nih, sabar dikit ya, Pak Penghulu ya. Nih, katanya teh udah di jalanan nih, telepon terakhir tuh. Pak, telepon lagi dong, Pak. Ayo, Pak. Sebentar ya, Pak. Tadi sebentar dulu. Udah lama, Pak. Sebentar dulu.
Halo, Roy. Iya, Pak. Ini kita lagi dalam perjalanan nih, Pak. Kalian itu di jalan mana? Kalian udah telat hampir 1 jam lebih loh. Setengah jam lagi penghulunya itu harus pergi menikahkan di tempat lain. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar lagi nyampe kok, Pak. Udah, buruan ya. Mana, Pak? Mereka masih di jalan, Bu. Pak, bagaimana? Mempelai prianya bisa dipastikan? Sabar ya, Pak. Ya bukan masalah sabar, Pak. Ini saya nggak enak ini sama tamu-tamu juga nih. Duh, kita udah terlambat nih. Pakai mogok segala lagi tadi mobil gue ini. Bos, buruan bos. Kayaknya udah pada nungguin ya di masjid. Iya, Bos. Dia pasti nungguin kita doang nih, Bos. Diam! Diam kalian semua. Kita udah telat ini. Aduh, gimana sih ini, Es? Iya, Pak. Kemana sih si Roy, Pak? Kok belum datang? Iya, Bu. Pak Fajar, ini gimana urusan nih? Si Roy-nya udah nyampe mana nih? Saya nggak enak sama penghulu tuh. Iya Pak, bisa stres kita nih Pak. Pak Bahar, Bu Dian, saya barusan udah telepon Roy. Katanya dia udah di jalan. Katanya mah dari 1 jam yang lalu juga katanya udah di jalan. Jalan mana dulu ini? Bos, kenapa nih, Bos? Lah. Bos. Aduh, mobil gue. Bos. Pelan-pelan dong, Bos. Kabur nih. Wah, di depan gua ada apa ya? Bos. Aduh, Bro, bener. Oh! Woi, ada yang kecelakaan, ayo kita tolong. Woi, ayo. Cepet. Astagfirullahaladzim. Kayaknya penjaga tunggal ini. Orangnya ngantuk kali. Lukanya dalam nih. Aduh, Pak. Ini kalau nggak jadi, ini muka saya mau ditaruh di mana ini? Malu keluarga saya, Pak. Pak, kalau nggak bisa pagi, bilang dong nggak bisa pagi. Kan kacau jadinya. Sekali lagi, saya minta maaf ya Pak, Bu. Bang, sepertinya ini orang mau nikah. Soalnya pakainya masih rapi kelihatannya. Iya, betul. Ya udah, kalian bawa aja ke rumah sakit. Saya mau ke keluarganya. Ayo bawa aja. Bener si Roy kecelakaan? Bener, Pak. Kejadiannya di mana, Dek? Di sana, Pak. Terus gimana keadaannya? Kemungkinan korban sudah meninggal, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya pamit. Iya. Makasih ya. Anak kamu tuh membawa sial. Anak kamu telah membunuh anak saya. Bu. Kalau ngomong tuh jangan asal ngejeplak, Bu. Kenapa anak saya yang disalahin, anak ibu yang meninggal? Bu, ibu jangan keterlaluan ya. Kok malah disalahin anak kita? Ayo bang, kita pergi aja dari sini. Nggak ada gunanya lagi. Sabar, Bu. Ayo Sadi. Ayo kita pergi. Udah Sadi pulang. Udah. Ayo. Udah istighfar, Bu, istighfar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, Sari udah 2 hari nggak makan. Kerjanya hanya mengaji aja. Kasihan, Bang. Gue juga bingung, Yan. Ngapain lagi? Mungkin Roy bukan jodohnya. Harusnya kita nggak maksain mereka untuk berjodoh ya. Nasi udah jadi bubur, Yan. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Iya, Bang. Nyesel, Bang. Jadi barang-barang semua sudah masuk, jumlahnya juga sudah cukup. Iya. Totalnya sebentar. 17.500.000. Iya, Pak. Mas Wendra, itu si Malik kan? Iya betul, itu si Malik. Dia itu anak baik. Kalau bukan karena dia, saya mungkin udah gak di sini sekarang.
Bapak Ibu kenal sama Malik? Iya, kenal sih Pak. Kami sekampung. Kebetulan kami dekat rumah sama dia. Malik itu selain baik hati, dia juga rajin bersedekah. Insya Allah, Allah akan berikan jodoh yang baik buat dia. Ya, amin. Saya panggilkan Malik ya. Nggak usah Pak, nggak usah. Kapan-kapan aja ya Pak. Ya udah kalau gitu. Nah, ini pembayaran saya transfer lewat HP aja ya Pak. Iya, atur aja Pak. Kan biasanya juga begitu. Nah, udah masuk ya Pak? Ibu, udah masuk ya? Oh iya, iya. Besok Bapak sama Ibu bisa masuk lagi ke sini seperti biasa. Beres, tenang aja. Bang, ayo kita pulang. Iya, sebentar. Nah, ini silakan Bapak itu. Mbak, ini Bapak itu. B, Nya, maksud kedatangan Malik ke sini, Malik mau melamar Sari. Dan alhamdulillah, Malik sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Syukur ya, Jan. Jan, Iya Bang. panggil Sari sana. Mana sih lu? Iya, sebentar ya. Bengong lu. Sari. Ya kalau Babe sih, Lik, terserah Sari aja. Soalnya kan kalau masalah jodoh, Babe juga nggak bisa nentuin. Iya, Be. Malik ngerti, Be. Jadi kalau Sari milihnya Malik ya, itu namanya udah jodoh. Mas Malik? Sari? Neng, maksud kedatangan Malik kemari, dia mau minta lu. Maksudnya Babe? Iya, maksudnya mau ngelamar. Sekarang kan Malik udah kerja. Alhamdulillah. Maksud kedatangan Malik ke sini, Malik mau ngelamar kamu. Apa kamu masih mau menerima aku? Iya Mas, aku menerima kamu. Ternyata benar ya kata kamu. Alhamdulillah ya. Kalau jodoh itu nggak akan kemana, pasti akan dipertemukan. Mungkin ini sudah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menjalin hubungan ini. Alhamdulillah. Nya sama Babe minta maaf ya. Karena selama ini kami memperlakukan kamu tidak baik. Iya, Lik. Babe juga sekalian mau minta maaf nih. Om Malik, Mas Sari. Soalnya kan Babe selama ini udah nyakitin hati Malik sama Sari. Babe minta maaf. Babe, Nya, Malik tuh gak pernah menganggap Babe sama Nya itu berbuat salah. Justru Babe sama Nya itu menjadi pacuan Malik untuk menjadi yang lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang Malik sudah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Bener kan Neng kata Malik? Bahwasanya jodoh itu kayak rezeki. Dia itu akan datang tepat pada waktunya dan juga kepada orang yang tepat. Iya Umi, alhamdulillah Sari menikah dengan Malik. Ya, Umi doakan Neng, mudah-mudahan rumah tangga Neng sama Malik menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan juga
Ini nasihat Umi sebagai orang tua ya nak ya. Nanti kalau Neng di dalam menghadapi rumah tangga itu terjadi ujian dan cobaan. Sebab yang namanya pernikahan itu ada pepatah Arab mengatakan an-nikahu kal bahar. Pernikahan itu kelihatannya kayak lautan. Kalau masih baru-baru nikah indah nak. Lautan kalau dilihat dari jauh indah banget. Tapi coba masuk ke dalam lautan. Banyak banget ujian di situ. Banyak banget ada bangkai kapal, ada bangkai macam-macam. Nah begitupun pernikahan. Nanti kalau Neng terbentur yang namanya masalah di dalam rumah tangga, ingat satu pesan Umi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, untuk menenangkan hati, ingat kepada Allah. Bahwasanya yang ngasih ujian Allah, yang ngasih kebahagiaan juga Allah. Kalau semuanya kita sandarkan kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Dan insya Allah mudah-mudahan Umi doakan Neng menjadi istri yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Makasih ya Umi. Sama-sama sayang. Saya terima nikah dan kawinnya Sari binti Baharudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.